dan juga stop charging. Ya, jadi kalian di tengah-tengah mau stop chargingnya, itu bisa di aplikasinya. Lalu kemudian juga bisa set charging limitnya, itu hanya di Rp123.000 saja. Hai guys, welcome back to CVT Indonesia. Balik lagi bersama gue, Jasa Andika Syarif. Yes, dan hari ini di sebelah kami sudah ada sebuah mobil listrik wajib orang kaya Indonesia. Apalagi kalau bukan Hyundai Ioniq 5. Di saat harga bensin lagi mahal-mahalnya, mobil listrik bisa jadi solusinya. Tidak terkecuali dengan Hyundai Ioniq 5 ini. So langsung aja kita bahas CVT Review 5 alasan kenapa Hyundai Ioniq 5 bisa laris manis di Indonesia. Poin yang pertama yaitu desainnya. Ya kalau bicara soal desain, selera masing-masing setiap orang lah ya dan bersifat subjektif. Tapi setidaknya menurut kami, desain eksterior dari Hyundai Ioniq 5 ini cakep banget ya. Dia benar-benar memberikan kesan futuristik, modern. Ini seakan-akan mobil dari masa depan tuh benar-benar dibawa ke bumi gitu ya. Wow, keren banget ya desainnya. Kekerenannya itu ditambah lagi dengan adanya iluminasi garis-garis gitu ya yang ada di panel sebelah sini nih. Wah, ini kalau di malam hari ini keren banget ya. Bener-bener futuristik banget. Sampingnya ya sama futuristiknya sama seperti di depan tadi ya. Di sini juga terlihat sangat minimalis ya, nggak banyak neko-neko ya. Signature long range ini dia sudah disematkan dengan ukuran velg yang sangat besar. Ringnya 20 inci ya, desainnya bagus. Kombinasi warnanya itu warna hitam glossy black dan juga ada silver accentnya. Profil bannya itu di 255/45 ring 20. Ya kami suka banget ya desain sampingnya ini minimalis aja gitu, nggak banyak macem-macem. Ini terkesan sangat timeless. Begitu pula juga untuk desain belakangnya. Wah, kami juga suka banget sama desain lampu belakangnya. Pixelated gitu ya, kotak-kotak. Futuristik dan juga minimalis. Benar-benar mencerminkan sebuah mobil listrik. Sama seperti di bagian eksteriornya, di interior dari Hyundai Ioniq 5 ini juga sama kerennya, sama cakepnya, sangat ergonomis ya peletakan tombolnya. Begitu pula juga untuk pemilihan bahannya nih. Ini yang kami juga suka, dia sudah diberikan bahan soft touch untuk di bagian atas dashboardnya ini sampai ke door trimnya. Ini udah soft touch semua. Dan juga armrestnya juga ada di sebelah di tengah bagian tengah sini untuk layar head unitnya maupun juga instrument clusternya. Besar 12,3 inch dan fitur yang disematkan juga lengkap ya. Untuk fitur entertainmentnya sendiri dia sudah support wireless Apple CarPlay dan juga Android Auto dan juga sudah ada built-in navigation atau mapnya ya di sini GPS. Nice. Ya lalu kemudian bicara soal entertainment, kurang lengkap kayaknya kalau belum premium sound dari Bose. Yes, Ioniq 5 ini juga sudah disematkan dengan premium sound dari Bose. Dan yang kami juga suka yaitu di desain untuk gear shifternya. Ya ini keren banget ya, dia udah nggak ada lagi di sini ya. Udah bukan lagi kayak gini shift knob gini, tapi dipindahkan di sini ya. Ini tuas seperti ini dan sangat mudah sekali untuk dioperasikan. Poin kedua yaitu di kenyamanannya. Ya seperti yang kita ketahui bahwa mobil listrik ini memiliki karakter yang smooth ride, kemudian juga hening gitu ya. Tidak terkecuali di Ioniq 5 ini. Ya ketika kita berkendara seperti ini benar-benar terasa halus banget ya, smooth banget. Ini juga steering wheel-nya juga enak gitu ya. Dia bobotnya juga pas gitu. Jadi untuk penggunaan sehari-hari ini enak banget, nyaman ya. Suara angin, suara kendaraan lain, motor-motor sember gitu ya dari luar. Ini bisa diredam dengan sangat baik ya. Jadi sensasi smooth ride-nya, terus kemudian keheningannya ini lebih baik lagi.
karakter mobil listrik ini dia memiliki karakter yang instant torque atau torsi instan gitu ya, dan tidak terkecuali di Ioniq 5 ini. Jadi kalau misalkan kita agak kick down sedikit ya, wow, instant torque-nya langsung terasa, torsinya langsung tersalurkan secara instan. Ya, ini adalah karakter dari Ioniq 5 ini ya. Nah, ini dia fitur unik dan canggih yang bisa menambah lagi kenyamanan dari Ioniq 5 ini, yaitu adanya fitur Premium Relaxation Mode ya. Jadi kalian bisa mengatur konfigurasi kursi ya, baik di sisi penumpang depan maupun driver selayaknya seperti sebuah sofa. Nah, cara mengaktifkannya gimana? Ya, di sini ada dedicated button untuk relaxation mode-nya. Jadi kalian tinggal tekan saja di hold ya, lalu tekan lagi dan otomatis dia bisa mengejas kursinya, membaringkan recline-nya. Nice banget. Dan ada ottoman-nya di sebelah situ ya. Wow. Ini sih nyaman banget ya kalau kalian misalkan lagi nunggu orang gitu ya. Bisa sembari tiduran gitu ya. Apalagi untuk perjalanan jauh. Untuk penumpang ya, kalau driver ya jangan dong, jangan dipakai relaxation mode. Tapi kalau misalkan kalian sebagai penumpang mau istirahat gitu ya, mau rebahan dulu di rest area, bisa banget. Oke, sekarang kita udah duduk di baris kedua dari Hyundai Ioniq 5. Yes, dan baru aja kita ngelewatin speed bump tadi. Dan seperti yang tadi gue mention sebelumnya, memang karakter suspensinya nih memang dibuat agak stiff gitu ya. Tapi tidak mengurangi kenyamanan dari si Ioniq 5 ini. Duduk di baris kedua tetap terasa nyaman ya, refine, gak mental-mentul di belakang sini. Kemudian juga kenyamanannya ini ditambah lagi dengan bahan kursinya. Ya, sama seperti di depan tadi, bahan kursi di baris kedua ini dia juga sudah berbahan leather gini ya, dan sudah perforated seperti ini. Dan ini enak ya kalau diduduk, kita duduk di baris kedua ini dalam jangka waktu yang cukup panjang, ini masih terasa nyaman gitu ya. Dan ditambah lagi, ya ini masih bisa di recline loh. Ya, ini ada tuas di belakang sini ya untuk recline-nya. Dia bisa baring sampai seperti ini. Ya, jadi ini menambah lagi kenyamanan penumpang baris kedua, apalagi di posisi ini ya. Ini biasanya posisi duduk yang biasa didudukin sama para bos gitu ya. Ini pas banget dan bisa rebahan, apalagi sudah dilengkapi dengan panoramic sunroof ya. Wow, ini terasa spacious banget, lega banget di belakang sini. Ya, lalu kemudian juga kita juga masih bisa atur maju mundurnya ya dengan secara elektris. Ya, tadi kalau recline dia masih manual, kalau maju mundurnya dia sudah bisa secara elektris ya, bisa menambah lagi ruang kaki. Nah, bicara soal legroom, yes, ini legroomnya sangat luas banget, ini spacious banget ya. Dan juga adanya armrest ya dengan 2 cup holder di sini. Jadi ini menambah lagi kenyamanan dari si Ioniq 5 ini sebagai penumpang di baris kedua. Poin yang ketiga yaitu di fitur. Fitur dari Hyundai Ioniq 5 ini sangat melimpah. Ya, pertama-tama kita bicara soal fitur keselamatannya dulu atau safety features-nya. Ya, Hyundai Ioniq 5 ini sudah disematkan dengan fitur keselamatan aktif yang Hyundai sebut sebagai Hyundai Smart Sense. Ya, sebut saja. Dia sudah dilengkapi dengan Forward Collision Avoidance Assist, lalu kemudian juga ada Smart Cruise Control, ya alias Adaptive Cruise Control with Stop and Go function. Ya, lalu kemudian juga ada Blind Spot Collision Avoidance Assist with Blind Spot View Monitor, lalu ada juga Rear Cross Traffic Collision Avoidance, Safe Exit Assist, lalu juga ada Lane Keeping Assist with Lane Following Assist. Yang menarik juga dari si Hyundai Ioniq 5 ini yaitu fitur V2L alias Vehicle to Load. Ya, ini jadi di mobil ini sudah tersedia dengan colokan rumah ya. Simpelnya dia memiliki colokan rumah. Ya, V2L ini bisa kalian akses baik dari sisi luar di port chargingnya, lalu kemudian juga ada colokan V2L di bagian interiornya. Ya, dia bisa menghasilkan daya sebesar 3,5 kW untuk memberikan daya ke gadget atau misalkan appliances lainnya. Kalian bisa mau masak nasi atau mau untuk para wanita nih, mau nyatok rambut di dalam Ioniq 5.
Yes, lalu kemudian yang menjadi highlight dari Ioniq 5 Blue Link ini, ya namanya juga Blue Link, akhirnya Ioniq 5 ini sudah disematkan dengan fitur yang namanya Blue Link. Ya, jadi Blue Link ini bisa kalian akses ya baik melalui tombol yang ada di sebelah sini maupun juga melalui aplikasi yang ada di smartphone kalian ya, baik handphone iOS maupun juga Android base gitu ya. Dan melalui fitur Blue Link ini kalian bisa melakukan banyak hal terhadap Ioniq 5 ini. Tombol dedicated Blue Link di sini dan SOS ini berfungsi ya untuk melakukan panggilan ya SOS atau emergency assistance gitu ya, layanan 24 jam call centernya Hyundai. Jadi kalau amit-amit terjadi sesuatu, kalian bisa langsung saja menekan tombol Blue Link yang ada di sini ataupun tombol SOS yang ada di sini. Ya, nice banget lah. Lalu kemudian fitur Blue Link ini bisa kalian akses melalui aplikasi yang ada di smartphone kalian. Melalui aplikasi ini kalian bisa mengontrol semua fungsi dari si Hyundai Ioniq 5 ini. Ya, sebut saja kalau untuk kenyamanan, kalian bisa menyalakan AC-nya terlebih dahulu melalui aplikasi kalian nih. Kalian bisa menyalakan AC-nya ketika kalian belum masuk ke dalam mobil, itu bisa lewat aplikasi Blue Link-nya. Lalu kemudian juga kalian bisa mengunci dan juga membuka pintu dari Ioniq 5 ini melalui aplikasinya. Ya. Lalu kemudian untuk urusan keamanan, mobil ini juga sudah dilengkapi dengan Find My Car ya. Jadi kalian bisa menemukan lokasi mobil kalian melalui aplikasi Blue Link yang ada di smartphone kalian. Jadi ini berfungsi sekali buat bapak-bapak atau ibu-ibu khususnya yang mau melacak suaminya lagi ada di mana gitu ya. Juga sudah disematkan beberapa fitur yang menunjang charging proses atau proses charging dari si Hyundai Ioniq 5 ini. Ya sebut saja melalui fitur Blue Link yang ada di aplikasinya, itu kalian bisa start dan juga stop charging. Ya, jadi kalian di tengah-tengah mau stop chargingnya, itu bisa di aplikasinya. Lalu kemudian juga bisa set charging limitnya. Dan yang terakhir itu kalian bisa set schedule. Mau chargingnya itu mau dari jam berapa sampai jam berapa. Itu semua bisa diatur melalui aplikasi Blue Link yang ada pada smartphone kalian. Jadi fitur Blue Link ini bisa menambah lagi kenyamanan dan juga fungsi dari Hyundai Ioniq 5. Poin keempat yaitu efisiensi daya listriknya. Kenapa poin efisiensi ini menjadi yang paling penting? Karena ya seperti yang kita ketahui, mobil listrik ini udah mulai banyak digemari ya oleh masyarakat Indonesia menjadi mobil daily driver mereka gitu ya. Tak terkecuali di Ioniq 5 ini. Kita bisa lihat sendiri ya di jalanan raya, Ioniq 5 ini udah banyak banget berkeliaran ya di jalanan, terutama di jalanan ibu kota. Karena efisiensi daya listriknya yang menurut kami ini sangat baik ya. Kita bisa mencatatkan efisiensi daya di 5,8 km per kilowatt hour. Jadi kalau kita kalikan dengan kapasitas baterai si Ioniq 5 Signature Long Range ini di 72,6 kWh, totalnya itu dia bisa menempuh jarak sejauh 421 km. Wow, luar biasa ya. Dan ini nggak beda jauh dari klaimnya Hyundai, ya, jarak tempuh maksimum dari Ioniq 5 Signature Long Range ini di 451 km. Ya, jadi untuk penggunaan sehari-hari, ini tuh terhitung efisien gitu ya Ioniq 5 ini. Dan kalian nggak perlu khawatir kalau misalkan macet-macetan. Karena ini dia salah satu benefit dari mobil listrik. Yaitu ketika macet-macetan, itu dia tidak mengurangi daya sama sekali. Karena since motor listriknya itu tidak bekerja pada saat macet gitu. Ya, paling penggunaan atau penyerapan dayanya itu dari aksesoris ya. Misalkan AC, terus kemudian juga head unitnya. Ketika kalian mendengarkan lagu, speakernya, itu juga mengkonsumsi dayanya. Tapi secara motor listrik ketika macet-macetan itu benar-benar hemat banget ya, karena motor listriknya nggak bekerja. Jadi kalian nggak perlu khawatir ya macet-macetan di ibu kota. Mobil listrik ini, khususnya si Ioniq 5 ini, itu sangat hemat.
Berbicara dengan efisiensi daya, ini berkaitan erat dengan operational cost. Nah, kita mau share sedikit nih, berapa sih biaya operasional dari Ioniq 5 ini untuk penggunaan sehari-hari gitu ya. For your information, biaya charging di rumah itu sekitar Rp1.699.000 per kilowatt hour ya. Itu kurang lebih. Jadi kalau kita kalikan dengan total kapasitas baterainya itu hanya di Rp123.000-an saja. Wow, kalau kita bandingkan dengan mobil-mobil combustion ya, mobil bensin biasa, ICE, itu jauh banget. Ya untuk kelas mobil seperti ini itu bisa minimal ya sekali isi full tank itu bisa lebih dari setengah juta, Pak. Poin terakhir alias poin kelima, apalagi kalau bukan insentif yang diberikan terhadap mobil listrik. Tak terkecuali dengan Ioniq 5 ini. Yes, ini yang paling ditunggu-tunggu kan sama kalian semua. Oke, terus tanpa berlama-lama langsung aja kita panggil masternya Hyundai, Putra. Waduh, Put. Gimana? Apa kabar? Baik. Wah, ini udah sering pasti lihat ya di video-video kami ya. Putra dari Hyundai Simpruk. Yes. Yes. Put, Yes. tadi itu kita udah bahas nih tentang Ioniq 5 ya, 5 hal. Kenapa sih Ioniq 5 ini tuh jadi mobil listrik wajib orang kaya Indonesia, bener gak? Benar. Dan salah satu yang paling terlaris loh mobil listrik. Iya, bener. Iya kan? Iya, paling laris banget. Dan kita udah sebutin semua tadi alasan-alasannya, mulai dari desainnya, fiturnya, kenyamanannya semuanya. Dan yang paling penting yaitu ini nih, insentif. Ini variannya apa aja, harganya dan insentif yang diberikan terhadap si Ioniq 5 ini. Oke, Kan lo paling jago nih ya soal harga nih ya. Dari variannya dulu ya. Boleh dong. Kalau Ioniq 5 itu ada dua jenisnya, tipenya itu Signature sama Prime yang bawah. Oke. Tiap tipe itu ada standar sama yang long range. Jadi ada Prime standar, Prime long range, sama Signature standar, Signature long range. Kalau tipe yang paling laku di Signature long range, sebenarnya orang paling cari paling banyak, yang paling atas nih. Memang ya, orang warga plus 62 itu kalau datang ke showroom, yang paling tinggi apa? Benar. Yang paling mahal, yang paling lengkap mana? Ya kan? Ya karena di fiturnya paling lengkap juga. Paling sih. lengkap bener, dan Iya. range-nya juga dan secara tenaga, range kapasitas baterai juga paling bagus ya. Iya, harga itu Oke. kalau yang kita ngomong yang prime standard range dulu Oke. ya. Prime standard range itu di 766 juta. Terus yang paling tinggi untuk Ioniq 5 itu di signature long range di 877 juta. Ada kenaikan karena ada penambahan dueling. Yes, tadi Ya. kita udah sempat bahas tuh fitur blueling ya. Ya, Oke. subsidi dari pemerintah yang program PPN 11% jadi 1%. Itu lumayan banget sih kok buat nyusutin harga Ioniq 5. Wah, itu Kalau- jadi berapa tuh Put kalau tipe udah yang ini nih, kita dapat subsidi? yang paling tinggi nih, signature long range itu dia ada penyusutan 75 juta. 75 juta. Wow, oke. Terus kita ngomong benefit-benefitnya berarti. benefit di Ioniq lainnya. 5 itu pajak deh kita ngomong. Pajak itu benar. Ioniq 5 untuk Jakarta ya. Itu di 400.000 per tahun. Kisaran 400.000. 400 ribuan per tahun. Pajak per tahunnya ya? Iya. Dari sisi finance, sorry kok finansial, itu dari bank-bank leasing itu ada program-program biasanya untuk mobil electric vehicle. Yang terakhir kemarin tuh programnya DP mulai 30%, bunga untuk 1 tahun dan 2 tahunnya itu 0%, dan bunga untuk 3 tahunnya itu rendah banget loh. 1,49%. Oke. Jadi di mana-mana bunga 0% tuh biasanya tenornya cuma setahun gitu ya. Iya. Ini 2 tahun. 2 tahun ada. 0%. Ada. Wow. Makanya lagi gencar banget sih. Ya. Untuk PPN tadi, Ya. itu 1% untuk sumpah sampai Desember doang, akhir tahun. Oh, jadi PPN subsidi PPN jadi 1% cuman sampai akhir akhir tahun ini tahun. doang. Dan juga free wall mount charger itu Ya. cuma akhir tahun. Cuma sampai akhir tahun. Berarti tahun ini benefitnya banyak banget ya. Saat yang tepat sih. Jujur. Bener, untuk meminang si Ioniq 5 ini ya, Put ya. Iya. Wah. Wall mount charger lumayan loh, harganya 30-40 jutaan. Kalau beli misalkan terpisah ya iya, opsional, beli terpisah. 30 sampai 40 juta, dan ini kalian bisa dapatkan Free. cuma gratis ya. Cuma paling bayar biaya pemasangan doang. Oh iya, iya. Jadi tunggu apa lagi, langsung aja kontak Putra dari Hyundai Simpruk ya. Iya. Untuk nomor handphone dan juga sosial medianya kita cantumkan di bawah ya Put ya. Langsung aja kontak Putra Hyundai Simpruk. Wah, thank you banget nih Put, Ya, udah thank you, udah diberikan main-main. informasi Ya. terkait varian, harga, dan juga insentif yang diberikan ya. Luar biasa, dan pasti banyak bonus-bonus lainnya dong Put ya. Banyak. bener. Harga spesial bisa dong? Bisa. Guys, luar biasa memang Putra nih. Pokoknya kalau best deal Hyundai
langsung aja ke Putra dari Hyundai Simpro. Oke, sekian aja CVT's review terkait Hyundai Ioniq 5 Bluelink ini. Yang tadi kami sudah sebutkan 5 poin. Oke, sekian aja CVT's. Thank you for watching. Like video ini, subscribe ke YouTube channel kami CVT Indonesia, dan nyalakan lonceng notifikasi. Main-main juga dan follow Instagram kami @cvt.indonesia. Di situ banyak banget ya keseruan kita tentang syuting seperti ini dan berita seputar dunia otomotif baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Dan apabila kalian tertarik nih untuk meminang si Hyundai Ioniq 5 ini, kalian bisa langsung aja kontak si Putra ya. Dan juga bisa belinya lewat website kami di cvtindonesia.co.id. Dan sekarang baca berita juga bisa lewat website kami. Oke, sekali lagi jangan lupa kalau misalkan kalian tertarik untuk beli Hyundai Ioniq 5 ya. Dan juga line up Hyundai lainnya bisa langsung kontak Putra aja dari Hyundai Simpro. Oke, thank you banget Putra ya. Thank you banget waktunya. Thank you udah dikasih kesempatan nih buat review si Ioniq 5 Bluelink ini. Oke, thank you for watching. Gue Jason Andika Syarif pamit. Dan saya Putra. Oke, thank you.